Hello, welcome back to the English Grammar class, and now we are in the episode 39. Jadi sebelum kita memulai yang episode 39 ini, yang 39, coba kita lihat there are 5 questions here ya. Try to complete these sentences. Coba kalian lengkapi kalimat-kalimat berikut. Nah, di sini yang pertama kita lihat ada my bag is light than yours. Ada kata di sini than, artinya daripada. Berarti kalau ada kata daripada, berarti kita membandingkan dua hal ya. Jadi di sini my bag is light than yours. Tidak boleh seperti itu, harusnya lighter. Kalau orang Inggrisnya bilang lighter, tetapi kalau orang Amerika bilangnya lighter. Jadi my bag is lighter than yours. Artinya tas saya lebih ringan daripada punyamu. Yours itu artinya punyamu. Kalau ada S, your, kemudian ada S artinya punyamu atau milikmu. Maksudnya di sini adalah tasnya dia, tasnya kamu. Today is cold, menjadi colder. Today is colder than yesterday. Hari ini lebih dingin dibandingkan atau daripada kemarin. This exam is difficult. Jawabannya adalah more difficult than the last one. Ujian ini lebih susah daripada yang terakhir. My grandma is bukan gooder tetapi better atau better. Better orang Inggris bilang orang Amerika better. My grandma is better at cooking than my mom. Nenek saya itu pintar memasak dibandingkan dengan ibu saya. This story is more interesting than that one. Jadi cerita ini lebih menarik daripada yang itu, yang satu itu. Nah, di sini kalau kita lihat terjemahannya itu adalah lighter, lebih ringan, lebih dingin, lebih susah atau lebih sulit, lebih baik, lebih menarik. Dalam bahasa Indonesia kita menggunakan kata lebih, lebih, kemudian kata sifat. Sementara di dalam bahasa Inggris itu formulanya beda-beda. Ya, jadi itu yang kita bahas di video kali ini. This is what I'm going to explain in this episode. Dan juga ada extra lesson, ada pelajaran tambahan seperti ini. He is as tall as his brother. Dia setinggi saudara laki-lakinya. Jadi mereka sama-sama tingginya maksudnya. Oke. Ada juga it's getting colder and colder. Ini semakin dingin dan dingin. The faster we run, the sooner we'll arrive. Semakin cepat kita berlari, semakin cepat kita tiba. Ya, semakin cepat kita tiba. Dan ini kita akan membahas di video kali ini juga. Okay? So are you ready? So welcome to the grammar class again. This is the comparative adjectives atau kata sifat perbandingan. Okay? So let's get started. Nah, seperti yang tadi saya bilang ada beberapa cara di dalam bahasa Inggris itu untuk mengekspresikan kata lebih ya. Ada tadi yang ditambahkan more, ada tadi yang ditambahkan er di belakang kata sifatnya, dan ini aturannya. Aturan pertama yaitu untuk yang short adjectives atau untuk kata sifat yang pendek. Ya, biasanya itu hanya ada satu syllable, satu suku kata. Biasanya kita menggunakan formula ini. Jadi setelah kata sifatnya itu kita tambahkan er, kemudian then daripada. Let's see the example. Ya. My house is smaller. Jadi small kata sifat lebih kecil. Jadi kecil menjadi lebih kecil daripada punyamu, daripada milikmu, artinya daripada rumahmu. A cheetah is faster than a lion. Jadi cheetahnya itu lebih cepat daripada lion, si singa. Oke. Jadi kata sifat kemudian er, oke, atau er ya. Kemudian ada juga beberapa kata sifat yang berakhiran y seperti busy. Nah, untuk kata sifat seperti ini kita ubah y-nya menjadi i kemudian baru kita tambahkan er. Jadi busy, busier. Another example, happy, happier. Oke. Let's see the example in the sentences ya. This test is easier than the last one. Jadi tes kali ini lebih mudah dibandingkan yang sebelumnya. She is happier than yesterday. Untuk yang sekarang dia lebih senang atau lebih bahagia daripada kemarin. Oke, jadi
harus ingat peraturan-peraturan seperti ini ya. Kalian harus banyak-banyak latihan untuk semakin langsung langsung secara otomatis dia nantinya ya. Oke. Kemudian untuk yang short adjectives ini ada beberapa kata yang berakhiran CVC. Artinya C itu konsonan, kemudian ada vowel, kemudian ada konsonan. Konsonan itu seperti B, C, D, F. Vowel itu seperti A, E, I, O, U. Ya, konsonan lagi. Kemudian kalau ada seperti itu, maka last consonant. Jadi konsonan yang terakhir itu, huruf terakhirnya itu kita dobelkan. Let's see the example ya. Hot. Di sini kan H merupakan konsonan, O menjadi vowel, T juga merupakan konsonan. Begitu juga dengan B. B itu konsonan, I itu vowel, dan G konsonan. Begitu juga dengan thin ya, yang terakhir-terakhirnya. H-I-N, H-nya itu konsonan, I-nya itu vowel, dan N itu konsonan. Fat, sad, wet, jadinya hotter atau hotter ya. Jadi T-nya itu didouble ya. Big, bigger, G-nya didouble. Thin, thinner, lebih kurus atau lebih tipis. Fat, fatter, lebih gemuk. Sad, sadder, lebih sedih. Wet, wetter atau wetter, lebih basah. Oke? Jadi ada nanti daftarnya seperti yang tadi juga yang berakhiran Y. Nanti ada daftarnya. Di bawah video ini ada linknya nanti. Kalian nanti jangan lupa untuk klik. Oke? Untuk mempelajari lebih detail. Kemudian bagian kedua ada yang namanya long adjectives. Kata sifat yang panjang. Biasanya itu ada 2 syllables atau 2 suku kata atau lebih. Nah, untuk yang panjang ini kita menggunakan more. Baru adjective, baru than. Ya. Jadi, let's see the example. Beautiful. Nah, beautiful itu artinya cantik. Itu kan lebih dari 2 syllables. Lebih dari 2 suku kata. Beautiful. Ada 3 suku kata. Beautiful. Jadi ada 3 kali penyebutan, ada 3 suku kata, maka kita menggunakan more. Paris is more than I imagine. Jadi Paris itu lebih cantik daripada yang saya bayangkan. Ya, dia udah bayang-bayangkan sebelum dia ke Paris. Kemudian akhirnya aslinya itu lebih cantik katanya. Kalau menurut saya tidak. Oke, this phone is more expensive than my laptop. This phone ini lebih expensive. Expensive. Ada 3 suku kata ya. Jadi HP ini lebih mahal dibandingkan laptop saya. Oke. One more example. Math is more difficult than English. Difficult. Ada 3 suku kata ya. Jadi matematika itu lebih sulit dibandingkan dengan bahasa Inggris. Itu menurutnya dia ya. Jadi sudah jelas sampai di sini ya. Kalau lebih dari 2 syllables atau 2 suku kata kita menggunakan metode more. Baru adjective, baru than. Kemudian ada yang irregular comparative adjectives. Ada juga yang tidak beraturan. Sayangnya seperti itu ya. Jadi tidak semua beraturan. Jadi untuk yang tidak beraturan ini kalian harus hafal. Ada good, ada bad, ada far, better. Jadi bukan gooder, menjadi better. Bad menjadi worse. Far menjadi farther atau further. Oke. Jadi kalau farther ini yang pertama adalah dalam bentuk jarak, dalam bentuk kilometer. Ya, misalnya dia lebih jauh. Misalnya Kuningan itu lebih jauh dibandingkan Kemang misalnya. Itu kan jarak secara fisik. Sementara kalau further itu lebih jauh tetapi bukan secara fisik. Tetapi mungkin misalnya kalau kita menjelaskan. Misalnya saya bilang saya mau menjelaskan lebih jauh. Jadi di sini lebih jauh ini bukan jarak yang secara fisik tetapi mendalam dalam bentuk abstrak. Maka kita menggunakan further. Jadi ada 2 ya dalam bahasa Inggris itu sama-sama lebih jauh, tetapi dalam bahasa Inggris ada 2 hal yang berbeda di sini. Nah, ada beberapa daftar untuk yang irregular comparative adjectives ini. Nanti ada linknya di bawah video ini juga termasuk semuanya ada di dalam situ. Kalian klik nanti linknya biar kalian bisa hafal beberapa yang irregular comparative adjectives ini. Oke? Kemudian, let's see the example.
This pizza is better than the last one. Jadi pizza ini lebih baik daripada yang sebelumnya. His behavior is worse than before. Kelakuannya itu lebih buruk dibandingkan sebelumnya. Tokyo is farther than Seoul. Tokyo itu lebih jauh dibandingkan dengan Seoul. Ini secara fisik ya, secara jarak. Maka kita pakai farther. Tetapi kalau further, untuk yang tadi seperti yang saya jelaskan, untuk lebih jauh tetapi dalam bentuk abstrak. Ya, misalnya dalam bentuk pemikiran, dalam bentuk penjelasan, seperti itu. Oke, ada beberapa kesalahan yang biasa kita lakukan ya. Ada beberapa. Terutama dalam percakapan ya. Di sini ada yang sering bilang, she is more happier than me. Sudah ada more, kemudian pakai happier lagi. Jadi pilih salah satu, pakai er atau more. Seperti yang tadi ada rumusnya. Karena ini happy, maka kita pakai more. Nah, begitu juga yang this book is interestinger. Ini pakai er dia. Nah, ini beberapa kesalahan juga. He is best than me. Nah, ini pakai best di sini. Kemudian pakai than. Nah, yang salahnya yang pertama itu adalah more itu salah. Kenapa? Karena happy itu pakai er, happier. Bukan yang more happier. Jadi, pilih salah satu saja ya, pakai more atau er. Kemudian this book is interestinger. Ini salah, harusnya more interesting. Ya, jadi bukan yang pakai er dia, ada aturannya. He is best than me, bukan best, karena best itu yang superlatif. Kita akan bahas di video selanjutnya. Ya, harusnya better. He is better than me, dia lebih baik daripadaku. Oke, jadi jangan lupa common mistakes ini ya. Kesalahan-kesalahan yang umum ini coba hindari. Try to avoid these common mistakes. Kemudian ada yang comparative to things that are equal. Jadi kita membandingkan dua hal yang sederajat, ya, yang sama, ya, kualitasnya sama. Nah, biasanya ini kita menggunakan as, kemudian adjective, kemudian s. Contohnya seperti ini, ya. This book is as interesting as the movie. Jadi bukunya sama movie-nya itu sama-sama kualitasnya, sama-sama menarik. Jadi buku ini interesting, semenarik filmnya. Oke, jadi buku sama filmnya sama-sama menarik. He is as tall as his brother. Dia setinggi saudara laki-lakinya. Jadi saudara laki-lakinya dengan dia itu sama-sama tingginya. The test was as hard as I expected. Tesnya itu sesulit yang saya harapkan. Jadi dia sudah mengharapkan, sudah bayang-bayangkan bahwa ujiannya itu susah, ternyata memang susah. Oke, jadi as hard as tall as interesting as beautiful as, jadi sama-sama. Oke, ingat itu ya, jangan lupa ya. Kemudian kalau kita tambahkan not, gampang sekali ya. Jadi untuk menambahkan not-nya atau tidak, misalnya mereka tidak semenarik itu. Jadi beda menariknya. Jadi this book is not as interesting as the movie. Jadi bukunya itu tidak semenarik movie-nya. Jadi movie-nya itu lebih menarik maksudnya, ya. He is not as tall as his brother. Jadi dianya itu tidak lebih tinggi daripada saudara laki-lakinya. Jadi saudara laki-lakinya itu lebih tinggi. Itu negatifnya ya. The test was not as hard as I expected. Jadi dia mengekspektnya, dia harapannya dia adalah ujiannya itu sulit, ternyata tidak. Ya, oke. So let's see number 5, double comparative. Ada juga yang double comparative ya. Contohnya seperti ini. It's getting colder and colder. Semakin dingin dan dingin. Jadi kalau ada semakin getting, kemudian ingat di sini ya, ada seringkali kita bilang oh semakin panas, semakin panjang, semakin dingin, semakin mahal. Nah, untuk mengekspresikan kata semakin itu, kita menggunakan kata getting. Ya, getting, kemudian kata sifat, kemudian kata er. Ya, jadi it's getting colder, semakin dingin dan dingin. He is becoming more and more confident. Dia menjadi semakin lebih percaya diri, lebih dan lebih percaya diri. Oke. Ada juga yang the city is getting busier and busier. Kotanya itu semakin sibuk dan sibuk. Ada juga yang modelnya seperti itu. Tapi jangan lupa pola dasarnya itu tambahkan er atau tambahkan more. Ya, tergantung tadi ya. Next, number 6, use the plus comparative, the comparative. Contohnya seperti ini ya.
The earlier you sleep, the better you feel. Ya, jadi ada earlier, better. Itu sama-sama komparatif kita gunakan. Jadi kalau the, kemudian the di situ artinya semakin. Jadi semakin cepat kamu tidur atau semakin awal kamu tidur, maka semakin baik kamu rasakan. Jadi kamu akan menjadi lebih baik, ya. Jadi the more you study, the smarter you become. Semakin banyak kamu belajar, maka semakin pintar kamu akan jadinya. Jadi the more you study, the smarter. Jadi ada komparatifnya, ada more, ada smarter. The faster we run. Jadi semakin cepat kita berlari, the sooner we'll arrive. Semakin cepat atau semakin segera kita tiba. Semakin cepat kita tiba. Jadi itu juga jangan lupa, harus diusahakan, harus dilatih terus supaya lebih terbiasa. This is the last one, common collocation and pattern. Ini ada kolokasi yang umum ya. Contohnya seperti ini. She is much taller than me. Ada taller yang tadi kita pelajari, kemudian ada kata much-nya. Jadi much ini menandakan bahwa jauh lebih. Jadi di sini she is much taller than me. Dia jauh lebih tinggi daripada saya. Jadi bukan hanya lebih tinggi, tetapi lebih tingginya itu jauh. Ya, ada perbedaan yang signifikan antara keduanya. Maka kita bisa menggunakan much di sini kalau lebih. Sementara kalau yang lawannya a little cheaper, ini sedikit ya. Yang tadi kalau jauh, di sini sedikit ya. This one yang ini sedikit murah. A little cheaper. Tetap ada cheaper, oke, atau more expensive, tetapi ada kata little di sini yang menekankan pada sedikit. Bisa juga untuk mengekspresikan lebih jauh ini, misalnya contohnya seperti ini. She is a lot taller than me. Sama aja artinya, dia jauh lebih tinggi daripada saya. Bisa juga, she is far taller than me. Dia jauh lebih tinggi daripada saya. Jadi kalian bisa memilih untuk mengekspresikan jauh lebih. Perbandingannya yang signifikan ya. Jadi bisa much, bisa a lot, bisa far. Begitu juga untuk yang sedikit. Yang sedikit bisa kita bilang a bit, atau slightly, atau comparative. Ya, this one is a little cheaper, sedikit lebih murah. A bit cheaper, sedikit lebih murah. Slightly cheaper juga sedikit lebih murah. Dan comparative cheaper, sedikit lebih murah. Oke, jadi jangan lupa kerjain tugasnya. Ada beberapa kuis yang sudah saya siapkan, ada 3 ternyata ya. Ada 39A. Kemudian nanti setelah kalian kerjakan ini, kalian klik latihan tambahan. Ya, oke. Jadi sukses terus and see you in the next video. Bye.